saya Elia dan rekan saya Ibu Siti Oktaviani. Kami di sini akan melakukan sebuah percakapan pra-observasi bersama rekan saya. Begitu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Widi. Bagaimana Bu Widi kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, melihat saat ini Ria yang semangat terus Bu Puji semangat baik Bu Puji, ada waktunya sebentar ya. Dan kemarin Bu Puji sudah berbicara kepada saya ya bahwa kelasnya yang disebut di sini. Baik, saya akan melakukan sebuah observasi dulu ya bersama Ibu. Nanti apa aja ini akan Ibu yang akan Ibu rancang ya di pembelajaran di kelas 4 gitu ya. Baik, nah saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih apa kira-kira ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas Ibu khususnya di kelas 4. Ya. Untuk sebelum ke tujuan pembelajaran mungkin untuk ke mata pelajaran dulu ya. Saya mengambilnya matematika dengan konten di sini bangun data yaitu segi banyak. Di sini tujuan pembelajarannya menganalisis sifat-sifat segi banyak dan sifatnya segi banyak. Lalu yang kedua mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ini untuk satu kali pertemuan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama menganalisis dan yang kedua mengidentifikasi. Oke. Jadi lalu kalau tujuannya seperti itu apa nih area pengembangan yang akan hendak dicapai oleh Bu Puji di kelas 4 ini? Di sini area pengembangannya yang pertama pengetahuannya dulu ya Bu Elia. Untuk pengetahuannya di sini bisa meningkatkan pembelajaran pada konten segi banyak ya. Terus juga mengembangkan kreativitas juga bisa ya, mengembangkan kreativitas peserta didik saat diskusi maupun saat pembelajaran mandiri. Nanti akan ditampilkan video juga gitu. Untuk keterampilan di sini ya. Jadi mungkin untuk peserta didik yang terbiasa menggambar mungkin nanti bisa menggambar bangun datarnya gitu, bangun datar segi banyak dan persegi banyak. Lalu kalau yang untuk ada yang bagian yang mewarnainya saja ada gitu, ada yang menulisnya juga ada gitu. Jadi area pengembangan itu satu dari pengetahuan, kemudian kreativitas ya, dan keterampilan. Baik, selanjutnya lalu apa nih strateginya ya yang akan Bu Puji persiapkan di kelas 4 nanti ya? Di sini saya memakai model pembelajaran PBL itu ya, problem based learning ya. Pendekatannya scientific learning, strateginya pembelajaran kontekstual dan metodenya di sini ada pengamatan, diskusi, penugasan, tanya jawab dan presentasi di akhirnya. Di sini juga masuk ke tadi yang area pengembangan Bu ya. Jadi untuk problem based learning kan di sini akhirnya untuk mengembangkan hasil karya peserta didiknya ya. Jadi dari pertama diceritakan dulu ini Bu Eli tahapannya. Ya. Jadi pertama saya menampilkan video. Sebelum video itu ada link untuk mengungkapkan perasaan, teka-teki. Itu untuk seperti pemantik ya untuk ya supaya anak-anak meningkatkan semangat anak-anak gitu ya. Terus yang kedua untuk pertanyaan pemantiknya saya sudah siapkan 5 pertanyaan pemantik gitu yang berhubungan dengan bangun datar ya, di video seperti kuis lagi gitu ya. Itu untuk jadi ada nilai nanti untuk tiap kelompok ke depan gitu. Nah untuk pas video pembelajarannya di prosesnya juga ada untuk penilai formatifnya Ibu ya. Pembelajarannya jadi di video itu ada pertanyaan, jadi nanti per kelompok juga saling diskusi lalu ke depan yang bisa gitu. Ada penilaiannya juga gitu. Ya. Terus di akhir
juga ada tes sumatif Bu ya. Tes sumatif. Jadi per siswa karena sudah mengamati video, sudah mengembangkan hasilnya ya, mengenal benar kritis ya, itu untuk mengerjakan LKPD. Jadi di akhir saya memberikan tes sumatif yang berupa soal tes tertulis 4 soal yang berhubungan dengan bangun segi banyak. Mantap nih Bu Puji ya, strategi yang dipersediakannya. Lalu adakah di pembelajaran Bu Puji ini tadi kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi Bu? Oh iya, saya cuma mengambil di sini diferensiasi konten saja. Jadi pembelajaran diferensiasi kontennya mengakomodir semua dari gaya belajar iya. siswa ya, dari gaya belajar visual, auditory sama kinestetik. Soalnya kan pas pembelajarannya itu kan nanti ada yang ke depan, karena kan yang kinestetik jadinya gerak gitu. Iya baik Bu Puji ya, sepertinya bakal seru nih pembelajaran di kelas 4 ya, dengan persiapan ya rancangan yang sudah Bu Puji buat ya. Baik Bu Puji ya, sudah bagus. Lalu nih kapan nih rencananya Bu Puji akan menyampaikan rancangan ini di kelas 4 ya? Kebetulan ada jadwal di kelas 4 Ibu ya, hari Rabu itu pelajaran setelah istirahat pertama. Oh iya. Ya Ibu Ya, insya Allah Bu Puji ya. Bagus kalau udah ada rencananya. By the way, tapi sudah disiapkan dong LPP-nya. Iya. Coba mungkin ini coret-coret hari ini Bu ya. Nanti saya ini lagi untuk MPP yang baru. Oh iya. Jadi ini rencananya sudah ada. Oh iya. Ini modul ajar Bu ya. Untuk pelajaran matematika. Bagus sekali Bu ya ini ya. Lengkap sekali dan modelnya. Nah terutama ini pada asesmennya Bu ya, ada lembar kerja sekali gitu. Wah saya jadi tidak sabar nih. Seperti itu aja. Baik Bu Puji, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah untuk praobservasi hari ini. Sampai ketemu nanti di hari Rabu nanti Bu ya. Dan semangat dan saya yakin juga percaya pada Bu Puji adalah yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Ya, untuk ini sudah sangat bisa. Baik itu saja Bu Puji, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Eni. Nah demikianlah percakapan saya dengan rekan saya Ibu Resti di percakapan praobservasi. Terima kasih, saya ucapkan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi Muhammadin
ada 2 orang teman kalian yang tidak masuk. Siapa? Adria sama Adipa. Nah, sebelum ke pembelajaran, ibu tanya dulu nih, bagaimana perasaanmu hari ini? Ada yang senang, ada lagi? Sedih. Sedihnya kenapa? Karena yang sedih. Terus ada lagi? Ada yang bosan? Kenapa bosan? Harus gerak-gerak. Sedih kenapa sedih? Karena yang di badan teman enggak. Nah, di sini ada teka-teki ya. Kemarin ibu udah kelompokkan kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama mana? Nah, ada Rais, Fatir, Kaira sama Kak Raisa. Kelompok 2 ada Afijar, Esan, Azga, Nisa sama Nazma. Kelompok ketiga ada Sapia, Naura, Bagas, Nijam sama Kafi. Kelompok 4 ada Naima, ada siapa? Nadila, Sigi, dan Fabian. Kelompok 5 yang terakhir ada Kaisara, ada Rahmi, ada Yoga, dan Jia. Siap bertanding hari ini? Siap. Kita ambil bagian kuis saja ya. Seperti kuis, kalian akan menentukan perasaan kalian. Tapi kesepakatannya apa? Yang pertama, Naima, kesepakatannya acungkan tangan, jangan dulu menjawab. Ya, 1 orang yang ke depan. Siap loh? Siap? Siap. Di sini ada teka-teki. Ya. 1, 2, 3. Untuk kita salah ya. 1 orang ya. Tiap kelompok. Kalau yang ada 2 orang, itu mau di. Ya, tepuk tangan buat Kaisara. Ada lagi? Iya, nomor 1 kan. Ini waktunya lihat dulu. 2 menit kurang lagi. Boleh memperbaiki. Ya, 1, 2, 3. Orang yang mengacung, yang unjuknya. Iya, kelompok 5. Ada lagi? Kelompok berapa ini? Ya. Masih banyak. Waktunya sampai waktunya habis ya, lihat. Nah, kelompok 4 ganti sama Nadila. 58 detik lagi. Ya, kelompok yang lain. Ada lagi? Nijam. Ya, ada lagi? Ayo, waktu yang 4 detik. Waktunya tutup langsung. Dapat poin dari kelompok 1 poin, kelompok 2 2 poin, kelompok 3 2 poin setengah, kelompok 4 1 poin, dan kelompok 5 2 poin. Tidak apa-apa. Tepuk tangan buat kita. Sekarang kita akan belajar bangun segi banyak ya. Bukan, ada 5 kotak. Perwakilan dari kelompok 1. Yang ke depan boleh memilih nomor berapa? Bebas dari kelompok mana? Kelompok berapa nih? 1. Tentang bangun data ya, tentang bangun data. Ya, nomor berapa? Nomor berapa? Oh, nomor 1. Coba. Apa saja bangun data yang kamu ketahui? Coba jawab 30 detik. Boleh dibantu sama kelompoknya, Raisa apa? Persegi panjang, persegi 4, sama segi panjang segi 4. Segi 4 ada nggak? 5 termasuk nggak? Enggak. Nanti ada penjelasannya. Jadi ada 2 kali bentuk. Jajar genjang, apa lagi? Segi 5. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dapat 1 poin kalau dijawab lagi. Sok, bisa. Kamu berapa, Lisa? 5. Segitiga. Jadi kamu 2. Pertanyaannya, apakah ini termasuk bangun data? Termasuk gimana kelompoknya? Termasuk katanya. Ada yang jawab lain? Termasuk bangun data bukan? Iya. Lihat gambarnya. Oh. Iya, termasuk. Tepuk tangan dulu, Bang.
Coba kelompok 4. Ya. Segi 4. Coba, apakah segi 4 termasuk bangun datar? Kelompoknya bagaimana? Bagian? Masuk tidak? Dan masuk. Tepuk tangan buat kelompok 4. Yang terakhir berarti kelompok 5. Sama dengan kelompok 5. Terakhir ya, itu nomor 4. Pertanyaannya, apakah gambar ini termasuk bangun datar? Menurut kelompok Kaisara tidak. Dan taruh buat kelompok Kaisara. Gimana? Ada yang lain pertanyaannya? Termasuk. Kenapa termasuk? Karena segi 5 Tidak ada garis putus-putus. Semuanya bersatu. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. Yes. Sekarang kalian, oke, sekarang ada video. Kalian amati dan perhatikan videonya tentang segi banyak, ya. Di sini ada cerita. Maher dan Akmal sedang mengamati benda-benda yang ada di kelasnya. Mereka akan mengelompokkan benda-benda yang ada di kelasnya menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah benda-benda yang merupakan daun segi banyak. Dan bagian yang kedua adalah benda-benda yang bukan merupakan daun segi banyak. Dan selanjutnya, benda-benda yang dipilih oleh Maher seperti tulisan Welcome to our class, Jawa Timur, dan garis lingkaran diikuti tulisan cabang pelajaran, peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, dan moto in our class, serta buku juga meja merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak karena dibatasi oleh luas garis lurus. Dan dari cerita tersebut bisa kita simpulkan bahwa bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh luas garis lurus. Dan bangun bukan segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh luas bukan garis lurus atau bisa disebut luas garis melengkung. Dan kemudian ceritanya berlanjut. Akmal membagi benda-benda yang dipilih dia. Dan tahukah kalian, bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama. Coba contoh soal. Nah, sebelum contoh soal, ada yang mau menyimpulkan apa itu bangun datar dan segi banyak. Yang dibatasi oleh garis lurus itu apa? Segi banyak dibatasi oleh garis lurus. Intinya tadi ya saya. Intinya kalau lingkaran itu termasuk bangun datar, bukan? Termasuk bangun datar, tetapi bukan termasuk segi banyak karena itu dibatasi oleh sisi lengkung. Jadi yang melengkung itu bukan segi banyak, ya, bukan segi banyak. Kalau yang terputus itu mah udah pasti bukan segi banyak dan bukan bangun datar. Jadi bangun datar tertutup dibatasi oleh luas garis, mau garis lurus mau garis lengkung, ya. Tapi yang menyatu tidak terpotong. Ya, kalau segi banyak bukan, tidak ada garis lengkungnya, semuanya garis lurus. Mengerti? Ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada. Jadi lihat sekarang. Yang pertama, kelompok Akmal bangun berikut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Ada 5 gambar. Gambar yang A, yang B, yang C. Ini mah segi banyak dan bukan segi banyak, ya. Yang segi banyak itu yang Kakak, ada yang tetap. Ada yang ke depan. Nah, kelompok berapa? Iya, yang bukan segi banyak di X. Yang bukan segi banyak di X. Nah. Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya dalam salah. Segi banyak adalah gambar A dan B. Karena Nah, ini segi banyak yang A dan D. Karena apa? Ada yang punya lagi. Ada garis lengkung. Tadi kelompok berapa yang kena? Satu. Ya. Itu ya kena. Garis lengkung. bangun datar keduanya itu tertutup dan dibatasi oleh luas garis lurus. Harus luas garis lurus kalau segi banyak. Sedangkan kelompok bukan bangun segi banyak adalah gambar B, C, dan E. Karena bangun datarnya itu tertutup namun dibatasi oleh luas garis yang melengkung. Sekarang kasih pertanyaannya dulu ya, belum depan. Contoh soal dua nih. Yang belum depan. Ibu pilih ya, ibu pilih. Menjadi dua kelompok. Yang depan ke depan. Kelompok bangun segi banyak peraturan dan bangun segi banyak tidak peraturan. Jadi ada yang gambar tiga, gambar yang A, yang B, yang C, yang D, dan yang E. Nah, ini dibagi dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ibu tanya kembali siapa yang bisa menjawab? Segi banyak beraturan itu apa? Segi banyak beraturan? Kan gini, bangun datar itu segi banyak ya, segi banyak. Nah, dari segi banyak dibagi lagi menjadi dua jenis. Hah? Yang panjangnya sama kelompok berapa? Selain panjangnya sama, apa lagi yang sama? Sidan? Saya kan? Tidak.
Sekarang ibu tanya kepada yang belum pernah dekat. Nah, bentuk kelompok untuk ya Sisi, pertama Sisi. Ya. Jadi mana peraturan berarti yang panjangnya sama, sudutnya sama. Lihatnya. Itu dari A, B, C, D, dan E yang mana aja yang sebanyak peraturan. Jadi, jangan kasih tahu ya. Terus ada lagi nggak? Yang lainnya kita tulis ya. Ya, tambah Sisi. Saya mau kasih. Sisi ya, sisi. Tengahnya itu tuh surut. Coba dari bangun segi banyak yang A, ya. Ada berapa sisinya? Ada Aku tanya ke kelompok 1. Surutnya ada berapa? 4. Sisinya ada? 4. Kelompok 2 yang B. Jawab, sisinya ada berapa? Surutnya ada berapa? 2. ada sudut bersama Ya, 4. Yang C? Yang C kelompoknya 4. Yang D kelompok 4. 4. Ini ada 4. Yang D, yang E kelompok 5. Yoga, sisinya ada berapa yoga tadi? Ada 6. Surutnya ada? Ada 5. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. surutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. ada 6 sama. Mengerti bagian ini? Segi banyak beraturan. Mengerti? Kita lanjut lagi karena nanti ada latihan. Nah, yang A mau ke depan siapa? Ya, udah ngacu. Tadi Bagas. Apa Bagas kan Abi siapa tadi? Yang A. Nama bangun segi banyak namanya. Nama aku. Oh, Nama namanya. namanya. Bisa ambil Oh, bola. kasih beraturan tidak? Namanya aja. Oh, namanya. Tadinya ada beraturan apa tidak ada beraturan? Aku. Segi apa? Aku. Ya tulis segi tidak. Aku dulu. Udah, yang B. Sama B. Aku. Udah. Aku. Coba yang A, bentar. Yang A yang segi kan? Benar. Benar. Aku. Segitiga beraturan apa tidak beraturan? Tidak, karena di sudut ininya ada segitiga S, ada sudut siku. Jadi ketiga sudut tidak sama besar. Jadi segitiga tidak beraturan. Nah, 1, 2, 3. Dan yang D, beda. Kita lihat jawabannya apa? Bangun segi banyaknya itu adalah segitiga. Tuh, Kalian bisa lihatnya, yaitu dari bangun segi banyaknya memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Lalu untuk gambar yang B, nama bangun segi banyaknya adalah segi A. Kalian bisa lihatnya, dari bangun segi banyak tersebut memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kemudian gambar yang C, nama bangun segi banyaknya adalah segi 5. Karena bangun segi banyaknya itu memiliki 5 sisi dan 5 sudut. sekarang lihat sampai akhir sekarang. Gambar yang B, nama bangun segi banyaknya adalah segi 6. Karena bangun segi banyaknya memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Dan sekarang ada kalian soal yang akan coba. Nomor 1. Jadi perhatikan aja. Sama segi banyak. Kalau bapak tuh boleh diarsir kembali yang segi banyak beraturannya yang mana? Di sini tulis segi banyak beraturan. Tapi yang cek segi apa? Segi 12. Kita lihat jawabannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tangan bola. Baca ya. Jadi di sini ada tentang poligon ya, nama-nama segi banyak. Ada heksagon, oktagon. Siap untuk pelajaran soal? Ya. Oh, jangan kayaknya sendiri. Waktunya 10 menit. Ngerjainnya sendiri. Sendiri kali ini. Gitu kan. Baca soalnya baik-baik, tidak di skip. Jadi ibu tidak menerangkan lagi, dibaca soalnya. Boleh pakai kalau gambar, boleh pakai pensil diarsip. Baca soalnya baik-baik. Baca soalnya baik-baik. Terkadang kalian tidak membaca soal, langsung bertanya kepada ibu. Baca soalnya baik-baik.
Yang mau kasih banyak yang mana aja? Itu ada yang apa? Yang lu pernah dapat? Ini aku kasih buat dong. Masuk lima tuh masih itu. Ini ada yang Lombok. Lima dulu kaki. Kalau orang yang mau makan tahu segini banyak. Yang dulu. Kasih sama buat yang ya refleksi dulu. Bagaimana belajar kali ini? Apa kalian mau mengalami kesulitan tadi? Ya, tapi ada yang mau mengalami kesulitan apa? Terus bagaimana kalian menghadapi kesulitannya dengan apa? Dengan mikir. Bertanya dengan teman? Sendiri. Terus udah berarti udah pembelajarannya. Ibu ulangi lagi ya. Azka. Ibu ulangi lagi. Pembelajaran hari ini terakhir refleksi kita belajar apa? Daftar itu segi banyak. Tadi itu ada yang tentukan nih. Segi banyak dan bukan segi banyak. Kalau segi banyak, nah itu yang dibatasi oleh kuas, garis, lurus yang tertutup segi banyak. Kalau bukan segi banyak, itu tidak oleh garis lurus yang tidak tertutup juga. Nah, segi banyak dibagi menjadi dua bagian apa? Segi banyak beraturan. Kalau beraturan itu panjang dan sisinya sama. Kalau tidak beraturan, panjang dan sisinya berbeda. Ada yang panjangnya sama tapi sudutnya berbeda. Kalau segi banyak beraturan, panjang, sisi dan sudutnya sama. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Ada yang bertanya dulu nggak? Kita sedikit dulu sebelum keluar. Oh, ada sam-sam. Coba. Ada sam-sam. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Berbaya, jaga anak 9, dan rekan saya ada Ibu Resti Pujiawati dan juga Bapak pengajar praktik saya, Bapak dan juga pribadi. Baik, saya di sini akan melakukan sebuah percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya terkait observasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah baik. Bu Puji gimana kabarnya? Gimana Ibu ada waktunya? Ada kebetulan nih dikhususkan untuk Bu Puji yang kemarin katanya Bu Puji. Iya. Mau bahas ini yang kemarin observasi itu Bu Emi. Oh iya. Jadi hari ini kegiatannya coaching ya terkait observasi pembelajaran temporalia ya Bu Puji yang kemarin saya observasi ke kelas 4 ya. Baik Bu Puji boleh. Lalu kira-kira nih nanti ya dari obrolan kita ke depannya apa nih harapan yang ingin Ibu Puji inginkan? Mungkin yang harapannya saya inginkan dari ini ada perbaikan buat saya nanti untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya. Jadi nanti saya bisa tahu kekurangan saat mengajar, apa saja yang harus saya pertahankan, dan mungkin apa saja yang harus saya hilangkan gitu ya. Baik, insya Allah ya. Nah, dari kegiatan observasi kemarin ya saya ke kelas 4 nih. Sebelumnya saya ingin tanya dulu bagaimana nih perasaan Puji? Bisa diceritakan? Perasaan saya yang pertama mungkin deg-degan ya karena diobservasi sama rekan sejawat ya. Pas waktu observasinya itu berlangsung ada rasa malu juga
ya kadang ada takut salah gitu. Terus juga merasa khawatir karena kan di kelas saya itu kebanyakan kinestetik Bu ya, takutnya jadi berlarian gitu pas waktu observasi. Jadi perasaannya deg-degan ya, deg-degan ada rasa takut dan khawatir ya, dikhawatirkan si anak-anak ini nanti tidak kondisi dan tidak bagus. Tapi setelah saya lihat, oh ya, alhamdulillah putra-putri ibu di kelas 4 ini bagus. Nah lalu nih kemarin kan bisa diserahin dari strategi tujuan pembelajaran nih yang ibu sampaikan di waktu observasi waktu di kelas 4 itu apa? Tujuan pembelajarannya di sini saya mengajar matematika ini dengan konten segi banyak. Tujuannya menganalisis sifat-sifat segi banyak dan bukan segi banyak, lalu mengidentifikasi segi banyak peraturan dan segi banyak tidak peraturan. Jadi tujuan itu mengidentifikasi sama menganalisis. Lalu apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Mungkin belum 100% kan ya. Untuk pencapaian kan belum 100%, tapi alhamdulillah mayoritas itu udah tercapai ya. Alhamdulillah. Saya sih tujuan-tujuannya memang sudah kena ya. Apa untuk tidak 100% kan masih banyak hal yang lain. Baik, lalu dari strateginya nih ya, dari strategi yang ibu sampaikan, apakah strategi itu sudah dilaksanakan Bu? Yang pertama kan saya kemarin menggunakan model pembelajaran PBL ya. Cuman di sini ketika pembelajaran ternyata saya lama di membimbing penyelidikan gitu. Jadi pas tahap akhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ternyata waktunya kurang gitu. Jadi itu mungkin ya kalau untuk pendekatannya saintifik itu udah masuk semua ya sampai tahap mengkomunikasikan. Cuman untuk mengkomunikasikan karena tadi saya bilang itu ada tahap yang lama, jadi tahap mengkomunikasikan jadi sebentar gitu. Jadi saya kurang mengefektifkan waktu gitu. Baik, jadi itu dari strateginya Bu ya. Lalu ini hal-hal baik apa yang ibu pahamkan ya? Mungkin yang pertama pada saat menanyakan peserta didik gitu ya, bagaimana perasaan hari ini dengan suatu kuis, jadi membuat peserta didik lebih semangat lagi Bu ya, jadi termotivasi, tidak bosan Pak, pas speaking juga mungkin dari tujuan pembelajaran gitu ya Pak. Sehingga pembelajaran jadi lebih menyenangkan gitu ya. Dari awal juga saya sudah memberikan kesepakatan pembelajarannya harus seperti apa kepada peserta didik. Itu saya minta 3 ya, bahwa ibu sudah bagus ya kemarin itu bagaimana cara memotivasi siswa di awal pembelajaran dengan berikutnya ya. Tetapi pertahankan dia supaya suasana kelasnya semakin menyenangkan. Lalu hal apa nih yang perlu ibu perbaiki ya? Yang perlu saya perbaiki itu yang pertama waktu Bu ya, waktu terus persiapan dia meskipun emang dari awal sudah saya siapkan, tapi terkadang persiapannya itu kurang matang seperti saya tidak mengecek jam tangan gitu ya, karena terlalu asik dengan peserta didik yang akhirnya tahap yang akhir jadi kurang waktunya gitu, sehingga berpengaruh kepada nilai peserta didik juga jadi yang penting berarti adalah cara mengefektifkan waktu. Baik, nah jadi apa nih rencananya ya untuk memperbaiki itu semua? Bagaimana nih rencananya untuk memperbaiki itu semua? Ada cara itu semua? Apa rencananya? Apakah ya lebih mempersiapkan kembali pembelajaran yang akan berlangsung, terus juga mengefektifkan waktu juga, terus mempelajari hal yang belum saya kuasai mungkin Bu ya, supaya lebih tidak bosan lagi. Jadi harus apa, karena di sini saya kebanyakan itu kinestetik, jadi kalau ada yang udah dia tahu Pak, jadi udah bosan itu gitu. Jadi peserta didik supaya tidak bosan, jadi saya harus mengambil langkah untuk mempelajari yang saya kuasai seperti kuisis gitu ya. Kemarin kan baru wordle ya. Jadi Bu pikir nanti rencana untuk memperbaiki itu adalah mempelajari apa yang belum ibu kuasai, salah satunya di kuisis ya. Baik, nah dari rencana perbaikan tersebut nih, kira-kira kapan waktunya nih Bu? Ibu mau memperbaiki apakah rencana itu nanti pada saat kegiatan mereka boleh ditambah ya Pak? Ya. Selain saya mempelajari juga mungkin saya ingin bertanya
sampaikan mungkin ke ibu, guru lain untuk observasi lagi saya gitu ya, supaya lebih baik di pembelajaran selanjutnya gitu. Untuk waktunya mungkin bertahap ya, mudah-mudahan dapat terlaksana setelah PTS ya, jadi bisa langsung diaplikasikan ya itu sekali. Nah, tadi kan rencana ibu itu pengen menguasai ya apa yang belum dikuasai ya, salah satunya adalah bisnis ya. Nah, rencana pernikahan itu nanti bisa cari-cari ya. Nah, menurut ibu ukuran keberhasilan kira-kira indikatornya apa dari yang ingin dikuasai dari bisnis itu? Mungkin indikatornya peserta didik dapat lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan, karena dari sini mungkin saya udah hampir 1 tahun di kelas 4 ini, jadi ternyata peserta di kelas 4 ini lebih mudah untuk pembelajaran secara aktif ya Bu ya, seperti ya tidak hanya materi saja gitu Bu yang disampaikan di pembelajaran, jadi mereka lebih senang bersaing, lebih senang kemudian kesana kemari ya gitu. Jadi harus lebih bervariasi ya, bervariasi. Jadi indikatornya peserta didik itu supaya bisa lebih memahami dengan variasi pembelajaran gitu ya. Nah, lalu ya bicara tentang daya dukung gitu ya. Daya dukungnya kira-kira siapa nih menurut Ibu Ji yang akan Ibu libatkan ya dalam perencanaan percetakan? Mungkin yang pertama dari yang bacaan guru lain juga seperti Bu Eli, terus mungkin kita nanti saling berbagi. Di sini kita kan di Kombel mempelajari sesuatu yang baru, jadi kita bisa mengaplikasikannya lagi nanti di kelas gitu. Jadi kepala dukungan yang dilibatkan itu adalah sekolah, guru, dan juga rekan-rekan yang ada di komunitas ya. Salah satunya komunitas ya. Baik, nah dari pertemuan ini ya, apakah ada yang masih mengganjal dari obrolan kita? Masih mengganjal. Mungkin yang saya harapkan mungkin ya, Ibu Eli mungkin masih bisa membantu saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan kelas gitu ya, supaya saya lebih meningkatkan lagi kompetensi diri gitu ya untuk mengajar di kelas. Sama-sama Bu, saya juga sama-sama sambil belajar lah gitu ya. Berbagi ya. Baik Bu Puji, Masya Allah ya. Nah, belajar dengan niat mengembangkan diri ya, itu bisa dengan siapa saja Bu ya, dan pasti kita itu akan membuat kita menjadi lebih ada sesuatu yang belum kita tahu, jadi belajar dengan siapa saja Bu ya. Nah, lalu apakah Ibu pernah mengenal kata berdiferensiasi? Oh, pernah ya. Gimana tuh berdiferensiasi menurut Ibu? Berdiferensiasi mungkin mengajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, sesuai dengan gaya belajar, kinestetik, auditori, sama visual. Betulnya, jadi sebetulnya sudah terjawab ya penasaran Ibu terhadap diferensiasi itu ya. Karena saya juga melihat observasi di kelas Bu Puji juga sudah menerapkan ya pembelajaran diferensiasi. Saat itu tuh Ibu menerapkan diferensiasi apa? Berdasarkan mungkin sesuai dengan jenis gaya belajar ya. Dengan diferensiasi apa itu? Proses, produk, apa konten ya. Baik. Nah, sebenarnya ya dari observasi kemarin ya, sebetulnya umpan balik dari saya, Ibu itu sudah bagus ya, mengajarnya sudah bagus, Ibu sudah mengembangkan emosional ya, potensi pembelajaran emosional dengan cara Ibu menanyakan apa kabar saja ya kepada anak, itu sebetulnya emosional. Kemudian Ibu menanyakan perasaan juga itu emosional, dan Ibu juga memandu peserta didik dengan mengawali pembelajaran dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Ibu tadi juga waktu observasi itu ada mengelompokkan ya kelompok belajar, dan saya juga melihat ada aktivitas pernah ya sebelumnya. Apa Ibu pernah mendengar budaya positif? Oh iya pernah. Itu budaya positif ya, kesepakatan kelas ya. Nah, Ibu juga sudah menjalankan kesepakatan kelas itu, peraturan seperti siapa yang bertanya ajukan tangan itu ya, berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi Ibu sudah bagus ya, sudah bisa menerapkan emosionalnya, kemudian disiplin positifnya ya. Lalu apakah yang mau saya sampaikan mungkin Ibu di sini saya kurang sabar mungkin ya.
Yang kita lihat di video bukan greget gitu karena mungkin anak-anak tidak membaca soal yang saya berikan, jadi langsung bertanya. Jadi sementara yang sudah ada di sana sudah ada, tapi mereka ada beberapa yang tidak membaca langsung bertanya. Baik, Bu Puji ya. Lalu nih aktivitas pengembangan diri ya dari perencanaan ibu akan fokuskan tadi di bidang apa tadi? Pemanfaatan aplikasi bisnis yang menambah lagi media pembelajaran yang di bisnis. Baik, tentunya hal itu bisa digambarkan gitu dan simpulkan mungkin dari obrolan kita ini apa terkait tadi observasi dari awal sampai akhir apa yang dijelaskan dari obrolan kita. Mungkin yang pertama saya harus lebih mengefektifkan waktu ibu ya. Karena di sini waktu terbatas ya, untuk langkah-langkahnya harus diperhatikan gitu. Yang kedua menambah lagi media pembelajaran seperti kuisis ya, supaya anak-anak juga lebih aktif dan tidak bosan. Yang ketiga lebih menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kemarin kurang ya. Tidak apa-apa ya. Karena nobody perfect ya, tidak ada manusia yang sempurna, jadi selalu terus melakukan perbaikan. Baik, Bu Puji, ini bagaimana Bu Puji perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Senang, terus lega itu ada bahan masukan juga buat saya gitu, tercerahkan gitu ya. Baik, kira-kira Bu Puji, jadi selama ini ternyata supervisi itu bukan artinya tuh di biro, tapi supervisi itu diminta ya dia. Jadi memang perlu sekali bagaimana kita cara melihat mengajar kita itu bagus apa tidak ya. Memang kita harus sendiri ya berinisiasi untuk ingin disupervisi ya. Nah, Bu Puji sudah alhamdulillah nih ada kemajuannya. Nah, berarti kompetensi ibu semakin bertambah. Mudah-mudahan nanti bisa mampir ke kelas Ya, insya Allah. Bu Puji jangan takut ya. Semangat Bu Puji. Saya yakin dengan kompetensi Bu Puji dengan segala kepandaian Bu Puji dalam IT, dalam mengkondisikan kelas itu sudah sangat luar biasa. Insya Allah nanti kompetensi Bu Puji ini akan semakin berdampak untuk rekan-rekan sejalan lainnya. masih harus berkolaborasi dan harus banyak rekomendasi. Kalau begitu saya kebetulan masih banyak kegiatan yang lain Bu Puji. Kalau Bu Puji jangan merasa puas, nanti kita bisa sama-sama saling berbagi ya. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Nah, baiklah demikian percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat dan Bapak pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.